Oke, Anda lihat di situ ada permasalahan yang dihadapi, kemudian ada tanggung jawab pegawai, per masing-masingnya saya sudah tuliskan dengan jelas. Kemudian ada deskripsi umum tugas besarnya, kemudian ada ketentuan. Kemarin saya sudah membuat tugas untuk kalian membentuk grup, lalu kalian sudah lakukan. Saya harapkan tidak ada lagi yang tidak tergabung dalam grup, karena ini tugasnya wajib dikerjakan per grup. Nah, cara pertama, kalau kita ingin merekayasa kebutuhan, anggaplah ini sebuah restoran. Kalau kalian yang pernah makan di Mujige, yang ada di Tiwok, ya kita akan melihat restorannya seperti itu. Jadi nanti di mana si pengunjung itu bisa memesan makanannya sendiri. Walaupun mungkin nanti kita nggak se-ekstrim pakai iPad segala macam mesennya, tapi mungkin bisa ada sebuah halaman tersendiri untuk kita memesan makanannya. Itu aja sih intinya. Nah, marilah kita baca bersama-sama si tugas satu ini, dan saya sudah minta Anda untuk baca sebetulnya. Jadi, cara yang pertama adalah bagaimana kalau kalian menemukan kasus seperti ini. Bagaimana cara merekayasa kebutuhannya. Ya simpelnya yang pertama Anda harus identifikasi dulu ada stakeholder, siapa saja yang nantinya akan terlibat. Makna stakeholder di sini adalah orang yang nantinya terlibat dalam proses bisnis. Jadi ada siapa saja nanti yang akan terlibat dalam si proses bisnis restorannya. Proses bisnis itu apa sih? Ya, kegiatan di dalam si restoran tersebut. Itu proses bisnis disebutnya. Nanti kalian akan belajar itu di sistem informasi sebetulnya. Nah, marilah kita sama-sama membaca dengan baik di deskripsi tugas besar ini. Kira-kira ada berapa stakeholder ataupun juga pihak yang terkait dengan proses bisnis yang ada di restoran ini. Saya ingin kita diskusi, jadi silakan aktifkan mikrofonnya kalau Anda ingin berkomentar. Silakan. Menurut Anda, ada berapa pihak di sini yang terlibat? Silakan, jangan malu-malu. Tebak saja dulu ada berapa. Kan Anda sudah baca nih deskripsinya. Semua sudah membaca deskripsinya kan? Sudah, Pak. Oke. Oh, ada berapa pihak? Sebutkan aja dulu kalau nggak tahu berapanya. Ayo, nggak usah malu-malu. Kok malu-malu gitu? 6, Pak. 6. Ada 6. Siapa aja? Pelayannya, koki, kasir, pantry, customer service, sama yang punya restorannya. Oke, good. Nah, itu tadi saya bilang, itu penjelasan yang bagus saya bilang. Karena kalau yang kalian lihat di situ kan yang eksplisit banget ada 5 ya. Yang eksplisit banget ada 5 memang. Pelayan, koki, kasir, pantry, dan customer service. Tapi kalau Anda baca dengan baik, maka akan ada sebuah peran lagi, ada seorang lagi yang terlibat, yaitu pemiliknya sendiri. Karena itu bisa kita lihat di bagian kasir. Kasir ada di situ melaporkan pendapatan restoran secara periodik. Melaporkan ini ke siapa kalau bukan ke pemilik? Artinya nanti, walaupun memang tidak tersebut secara eksplisit di sini, pemilik itu akan menjadi sebuah peran tersendiri di dalam sistem. Nah, itu yang saya bilang, ketika kita merekap siapa saja stakeholder yang ada, itu kita harus hati-hati, karena terkadang stakeholdernya implisit. Artinya kita nggak bisa melihat dengan jelas, oh dia itu terlibat sebetulnya. Atau lebih parahnya, usernya sendiri itu tidak sadar bahwa dia terlibat di dalam sistemnya. Nah, itu yang harus hati-hati. Oke, sekarang mangga Anda tulis di kertas atau apa, terserah, 6 pihak yang tadi. Pelayan, koki, kasir, pantry, dan customer service. Langkah berikutnya, setelah kita tahu siapa saja stakeholdernya, kita harus bisa merekap ada proses bisnis apa saja yang melibatkan masing-masing stakeholder ataupun lintas stakeholder. Tolong dilihat hanya proses bisnisnya saja. Sebuah proses bisnis adalah sebuah kegiatan yang ada di dalam suatu instansi atau apapun itu, yang dimana nanti si proses bisnis ini bisa melibatkan hanya satu stakeholder, atau bisa melibatkan lebih dari satu stakeholder.
Coba kalian sebutkan saja masing-masing orang satu secara acak, kira-kira ada proses bisnis apa saja yang Anda bisa lihat di sini. Biar saya koreksi langsung kalau Anda misalkan tidak paham. Silakan. Hari ini kita banyakin diskusi ya, jadi kita nggak akan membahas materi terlalu banyak. Silakan bersuara, mumpung saya izinin tuh. Pelayan mencari meja dan kursi, Pak. Itu sebuah hal yang terjadi dalam sebuah kegiatan. Kegiatannya sendiri apa? Ibarat gini, proses bisnis tuh begini. Misalkan kayak kita berada di Unicom nih, proses bisnis. Salah satu proses bisnis yang bisa terjadi di dalam Unicom adalah sebuah hal yang bisa terjadi di Unicom, misalkan salah satunya perwalian. Kalian semua pasti perwalian. Nah, di dalam perwalian sendiri kan ada proses bisnisnya. Contoh, yang pertama adalah pemilihan mata kuliah. Itu kan proses bisnis. Di dalam pemilihan mata kuliah, ada hal-hal yang harus dilakukannya kan? Urutan prosesnya seperti apa? Contoh, misalkan mahasiswa harus memilih mata kuliah sesuai dengan kurikulumnya, menceklis, dan seterusnya lah. Anggaplah seperti itu. Nah, tapi judul proses bisnis sendiri adalah pemilihan mata kuliah. Nah, itu yang saya ingin Anda highlight dari deskripsi tugas ini. Kira-kira ada proses bisnis apa saja? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, langsung aja. Nggak usah izinkan. Misalnya kayak pelanggan memesan makanan begitu. Ya, berarti proses bisnis ini namanya apa? Pemesanan makanan. Oke, 1, pemesanan makanan. Sip, betul. Yang lain, silakan. Jasa delivery order, Pak. Apa? Jasa delivery order. Delivery order. Iya. Ada di sini disebutkan nggak delivery ordernya? Oh iya, enggak. Nggak apa-apa loh. Misalkan gini, proses bisnis juga bisa kita ciptakan hal yang baru ketika kita mau membuat software. Tinggal bargainingnya adalah butuh atau enggak. Nah, untuk kasus-kasus yang tidak kelihatan dari deskripsi ini, Anda bisa tanya ke saya. Misalkan, Pak, bisa delivery order nggak, Pak? Kalau bisa, berarti ada proses bisnis delivery order. Gitu loh. Bukan berarti salah ya. Sama seperti nanti kalian menghadapi user yang sebenarnya, kalian bisa saja langsung tahu dengan eksplisit ada proses bisnis apa saja, bisa wawancara langsung untuk bisa mengeksplisitkan itu, tapi kadang-kadang kalian juga bisa mengusulkan loh. Ingat yang kemarin saya bilang ya, requirement engineer itu adalah orang pewawancara atau wartawan yang mempunyai knowledge di bidang IT gitu loh. Sehingga kita pun juga harus bisa memberikan penawaran yang jelas ke usernya. Oke, yang tadi ngomong delivery order siapa? Saya, Pak. Oke, nanya dong saya, Pak boleh nggak delivery order gitu? Pak, boleh nggak delivery order? Oke, sekarang saya tanya dulu ke Anda. Berarti kalau delivery order butuh stakeholder tambahan nggak? Butuh. Siapa? Karyawannya, Pak. Ya, karyawan tuh bertindak sebagai apa stakeholdernya? Posisinya atau perannya sebagai apa? Sebagai pengantar makanannya. Pengantar makanannya. Kemudian, Iya. nerima pesanannya nggak? Menerima pesanan dari pantry, terus diantar ke si pelanggan. Pantry itu hati-hati, pantry itu bagian pengadaan. Jadi pengadaan bahan baku dia, tapi tidak berhubungan sama delivery order. Berarti kan kita butuh satu peran lagi tambahan, yaitu orang yang mendelivery service, ya betul ya? Ya. Oke, dalam hal ini saya tolak. Kenapa? Karena delivery order itu menambahkan peran kembali di mana saya belum butuh itu. Walaupun mungkin nanti dalam kasus lain itu bisa jadi benar ya. Saya tidak mau juga mengecilkan pendapat yang tadi disampaikan. Itu aja intinya. Tapi di kasus ini proses bisnis delivery order nampaknya belum dulu. Paham ya? Ya, paham, Pak. Oke, sok berikutnya. Ayo. Izin bertanya, Pak. Ya, oke, silakan. Yang poin nomor 5 di pelayan, melayani proses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, apakah itu termasuk ini kerjaannya kasir atau bukan, Pak? Melayani pembayarannya lebih kepada mengantarkan bill. Kalau
masnya makan di restoran kan kadang-kadang mas minta bill itu kan bukan ke kasir ya, tapi ke pelayan. Nanti pelayan yang mengambilkan billnya dari kasir, mengantarkannya ke orang yang memesan, kemudian orang yang memesannya membayar, lalu disampaikan lagi ke kasir, dan seterusnya. Atau bisa saja opsinya, si orang yang datang, yang makan di sana, langsung bayar ke kasir. Jadi ini dua hal yang bisa nantinya kalian terapkan, atau bisa dipilih salah satunya. Itu aja sih intinya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Silakan. Ada proses bisnis apa lagi? Baru satu loh ini. Dua, sama tadi delivery service. Cuman delivery service untuk tugas ini saya tidak izinkan karena itu berat nanti untuk proses pembuatan softwarenya. Izin bertanya, Pak. Oke. Untuk ini apa? Di customer service kan di situ ada pembuatan kuesioner untuk pelanggan. Oke. Nah, itu termasuk ke proses bisnis bukan, Pak? Iya. Oh, Iya. Masuk proses bisnis kan itu kan dilakukan oleh stakeholder-nya kan? iya. Dan berhubungan dengan jalannya proses utama dalam restorannya kan? Iya, Pak. Iya, berarti proses bisnis. Nama proses bisnisnya apa? Berarti pemberian kuesioner untuk observasi kepada pelanggan. Oke. Proses pembuatan kuesioner dulunya kan? Kayak yang kau bahas kan dulu tadi kan pembuatan kuesionernya kan? Iya, Pak. Oke, berarti prosedur atau proses bisnis pembuatan kuesioner. Sip. Note. Berikutnya. Ini ada Ade Fasa Nugraha. Pemilihan menu. Pemilihan menu itu kalau menurut saya hanya kegiatan di dalam sebuah proses bisnis. Proses bisnisnya sendiri menurut Ade apa? Memesan makanan, Pak. Oke, prosedur pemesanan makanan. Tepat. Jadi memilih menu itu adalah kegiatan di dalam sebuah proses bisnis. Tapi proses bisnisnya sendiri adalah prosedur pemesanan makanan. Saya minta 3 lagi, silakan. Oke, ada Zanzabil Zulkarnain bilang pemesanan tempat. Pemesanan tempat ini seperti apa konsepnya? Izin berbicara, Pak. Ya, silakan. Jadi validasi terkait kalau misalkan meja atau kursi itu penuh gitu, Pak. Kan biasanya iniin jadi waiting list gitu kan. Ya. Nah, jadi untuk tahap awalnya menurut saya untuk orang yang mau dine in, jadi harus melakukan pemesanan tempat terlebih dahulu untuk pelayannya memvalidasi di kemudiannya. Oke, berarti prosedur pemesanan tempat. Walaupun Ya, tidak Pak. disebutkan eksplisit di dalam deskripsi, saya terima. Karena masih masuk akal. Berarti ada nantinya prosedur pemesanan tempat. Cuma permasalahannya di sini adalah prosedurnya belum ada ya. Proses bisnisnya belum ada ceritanya kan. Belum ada alur kegiatannya. Nah, itu nanti kita akan bahas ketika kita requirement analysis. Nanti. Oke, sip, good. Ada lagi? 2 lagi, silahkan. Proses pembayaran, Pak. Proses pembayaran. Oke, sip. Betul. 1 lagi. Ya. Kalau di ini disebut dengan agak kurang besar suaranya. Kalau dibilang proses jual beli termasuk kan ini, Pak? Proses jual beli. Jual beli itu kan kegiatan utamanya ya. Kayak tadi saya bilang di Unicom itu ada sebuah kegiatan besar yang di dalamnya namanya perwalian. Nah, itu sama aja kayak gini lah. Kayak kita bikin restoran kan kegiatan utamanya adalah jual beli. Tapi kan bukan berarti proses bisnisnya adalah jual beli. Tapi dalam proses jual belinya sendiri ada proses apa saja. Tentunya kalau kita mau jual beli harus ada pengadaannya dulu, ada segala macam, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan proses bisnis adalah kegiatan dalam suatu lingkup. Nah, lingkup itulah yang kita akan bahas. Nah, jual beli itu lebih ke arah lingkup atau domain masalah. Nah, kebetulan karena kita berada di restoran, ya berarti lingkup masalahnya adalah jual beli. Karena kita ada di Unicom, maka lingkup masalahnya salah satunya adalah perwalian. Tapi itu bukan proses bisnis. Proses bisnisnya adalah apa yang ada di dalam perwaliannya. Apa yang ada di dalam jual belinya. Itu maksudnya, Michael. Bisa ditangkap ya? Ya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke. So, 1 lagi ya tuh. Biar enak. Pak, kalau penyajian makanan gimana, Pak?
Kalau Penyajian makanan. penyajian makanan. Penyajian makannya melibatkan siapa? Saya harus tanya dulu. Koki, Pak. Koki yang memberitahu pelayan apabila makanan sudah selesai dibuat, terus masuk ke pelayan, terus masuk ke pelanggan. Oke, berarti proses memasaknya ya? Iya, Berarti proses bisnis atau prosedur memasak pesanannya. Betul? Iya. Oke, sip. Ini juga sama jawabannya dengan Raden Muhammad Rizal, di mana juga beliau menyampaikan bahwa memasak pesanan sebagai proses bisnis. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat lagi tadi proses bisnis yang sudah disebutkan oleh teman-temannya. Sekarang tandai proses bisnisnya. Apakah proses bisnisnya hanya melibatkan satu atau lebih stakeholder? Kalau satu dan atau lebih, siapa yang terlibatnya? Contoh tadi kita berbicara pemesanan tempat. Prosedur atau proses bisnis pemesanan tempat. Coba tolong dikomentari, kira-kira ada stakeholder siapa saja yang terlibat? Dari 6 stakeholder yang tadi disebutkan oleh temannya di awal. Silakan. Ayo, silakan. Gak usah malu-malu. Pelayan, Pak. Ada pelayan, oke, sip. Cuman pelayan? Sama konsumen, Pak. Sama siapa? Sama konsumen. Sama konsumen. Berarti ada stakeholder dong yang baru. Betul? Iya, Pak. Ya, berarti kita tambahin sekarang stakeholdernya bukan 6 tapi 7. Yaitu customer-nya. Oke, sip, good, pintar, cerdas. Berarti sekarang kita punya 7 stakeholder, lalu kita bilang bahwa prosedur pemesanan tempat melibatkan 2 stakeholder, yaitu stakeholder customer dan stakeholder pelayan. Oke, sip, good. Kemudian tadi ada proses bisnis untuk memesan makanan atau pemesanan makanannya. Kira-kira siapa saja yang terlibat? Untuk pemesanan makanan, Pak, yang terlibat itu konsumen, lalu pelayan, dan koki. Oke, good. Koki berarti terhubung di situ. Koki untuk apa menurut Anda? Koki menurut saya untuk pelayan menyampaikan apa yang diinginkan konsumen tersebut, lalu koki langsung memasaknya. Nah, yang perlu hati-hati dari pernyataan Mas tadi adalah sebelumnya temannya menyebutkan ada prosedur memasak pesanannya atau penyiapan masakannya. Nah, itu harus hati-hati. Menurut Mas sendiri tadi, si proses untuk menyerahkan pesanannya ke koki itu termasuk proses bisnis memesan atau proses bisnis memasak? Kalau untuk yang memesan itu, jadi konsumen ke pelayan, lalu proses bisnisnya dilanjutkan ke memasak dari pelayan ke koki. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, berarti sekarang saya tanya lagi, pertanyaan saya simple. Berarti kan di salah satu proses bisnis memesan makanan, ada cerita atau ada kegiatan di mana pelayan itu memberikan pesanannya ke koki. Benar ya, nyampe sini? Iya, Pak, betul. Oke. Menurut Anda, apakah lebih baik kegiatan tersebut ada di proses bisnis memesan makanan atau di memasak makanannya? Untuk proses yang mana, Pak? Untuk proses yang tadi kita bahas. Kalau untuk yang tadi saya kemukakan, lebih baik di memesan, Pak. Oke, nah kenapa saya tanyakan hal itu? Coba perhatian semuanya biar dengar. Kenapa tadi saya bertanya hal itu ke rekannya? Supaya tidak ada kegiatan yang sama itu diceritakan 2 kali dalam proses bisnis yang berbeda. Temannya tadi menentukan bahwa proses menyampaikan pesanan dari customer ke koki itu dimasukkan oleh dia ke dalam cerita proses bisnis memesan makanan. Berarti cerita tersebut jangan ada lagi nanti di memasak. Paham ya? Atau di proses bisnis menyiapkan makanannya. Jangan ada lagi cerita itu. Kenapa ceritanya sudah ada di dalam yang memesan makanan. Itulah kenapa tadi saya tanya dulu ke yang menjawab tadi. Bisa dipahami ya semua? Siap, bisa, Pak. Oke, sip.
Ayo. Kemudian ada lagi satu lagi kita bahas prosedurnya, yaitu atau proses bisnisnya pengisian kuesioner. Oke, siapa saja yang terlibat? Konsumen, Pak. Konsumen, oke, good. Satu lagi? Customer service. Customer service, oke, sip. Pintar, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi kita rekap dulu siapa stakeholder-nya. Memang tadi di awal kita hanya melihatnya hanya ada 6. Tapi ternyata di tengah jalan, itu kita menemukan ada lagi satu stakeholder yang sangat implisit, yaitu customer-nya. Karena customer-nya sendiri nanti akan pesan makanannya sendiri dan seterusnya. Oke, itu cerita dari si deskripsi tugas ini. Sampai sini dulu, silakan. Ada pertanyaan atau tidak? Pak, izin bertanya. Oke. Kalau buat metode transaksi pembayaran itu termasuk nggak? Metode gimana maksudnya? Contoh bisa cash atau bisa pakai debit. Oh, itu mah cara ya. Tapi kan proses bisnisnya adalah pembayaran. Oh iya, Pak. Masuk aja, itu nanti kita bisa ceritakan. Ini kita masih memandangnya dari apa yang terjadi di restorannya. Kita belum membahas softwarenya, kita baru bahas sampai di situ saja. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, jadi gini, sederhananya saya share screen dulu sebentar. Sederhananya, tadi kan kita sudah mengidentifikasi beberapa hal tuh. Nah, kalian catat saja di kertas dalam bentuk apapun sebetulnya untuk dapat nanti insight-nya. Tadi kita punya pelayan, kemudian siapa lagi? Koki, pantry, kemudian apalagi sih tadi itu? Kasir, kemudian customer service atau CS, kemudian ada customer, dan ada pemilik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian tadi ada proses bisnis apa saja? Pemesanan tempat, misalkan. Kemudian ada proses pemesanan makanan. Kemudian ada proses bisnis lagi, memasak makanannya. Kemudian ada pembayaran, ada pembuatan kuesioner, dan seterusnya. Ini belum semua, nanti Anda identifikasi lagi berikutnya. Ini nanti tugas besarnya yang ini dulu pertamanya. Kemudian ada pengisian kuesioner, dan seterusnya. Sekali lagi, ini belum semua. Nanti Anda harus bisa identifikasi dulu. Kemudian, ini yang harusnya sudah ada di otak Anda sekarang. Berikutnya adalah kita tandai mana yang menjadi pemesanan tempat nih, misalkan melibatkan siapa saja, itu tinggal ditandai aja. Misalnya tadi pemesanan tempat kita melibatkan si pelayan dan customer. Berarti kita akan tandai, anggap saja saya tandai dalam bentuk warna saja. Di sini, pelayan sama customer. Biar mudah seperti itu. Kemudian untuk pemesanan makanan, itu akan melibatkan koki. Tadi karena temennya bilang bahwa nanti menyampaikan makanannya ke koki itu termasuk pemesanan makanan. Berarti koki saya tandai, kemudian pelayan, dan customer sendiri. Mungkin warnanya bisa berbeda kali ya, biar enak dilihatnya. Oke. Sip. Sampai sini bisa paham apa yang saya jelaskan? Siap, bisa Pak. Oke. Nah, kalian nanti buat dulu ini, biar mudah mengidentifikasinya. Isi lagi, lengkapi proses bisnisnya apa, hati-hati dalam mereka proses bisnis, kemudian siapa saja stakeholder-nya. Nah, ini pekerjaan pertama dari
seorang requirement engineer. Ya walaupun nanti tidak boleh hanya dengan membaca deskripsi kasus, tapi harus dengan yang kemarin tekniknya, dengan wawancara, kuesioner, kemudian observasi, lalu juga bisa dengan kita membaca dokumen manual seperti ini. Tapi hati-hati jangan hanya satu kegiatan saja, tapi dikombinasi antara teknik pengumpulan data yang kita punya di situ. Nah, itu nanti akan ketemu nih rekap-rekapnya. Nah, langkah berikutnya, karena ini kan masih user requirement ya, masih berangkat dari statement user, belum jelas secara teknis yang kemarin saya ceritakan, maka tugas berikutnya adalah mengubah yang tadinya user requirement menjadi software requirement. Nah, tapi sebelum itu, ya tentunya nanti ketika menentukan ini semua, yaitu akan ada negosiasi. Kayak teman kamu tadi yang wanita, siapa yang menjawab tadi? Saya agak lupa namanya. Yang menjawab delivery service? Pak. Nah, itu tadi kan Anda istilahnya berdiskusi dengan saya, kira-kira butuh atau tidak, dan seterusnya. Itu namanya requirement negotiation. Artinya menegosiasikan kebutuhan. Bapak butuh atau enggak? Kalau butuh kenapa? Kalau enggak butuh kenapa? Nanti di hasil akhirnya kalau misalkan tidak ada lagi konflik akan terjadi sebuah kebutuhan. Akan terjadi sebuah proses bisnis namanya delivery service. Cuman karena tadi ketika negosiasi kita menyatakan bahwa delivery service belum akan dulu dipenuhi dalam software yang nantinya kita akan bangun, maka proses bisnis tersebut tidak muncul. Bisa kebayang ya semuanya? Iya, bisa, Pak. Oke, sip. Nah, setelah negosiasi, setelah macam-macam yang langkah di awal, ya marilah kita merubah dari yang cerita manual, ini kan cerita manual nih, cerita yang terjadi di lingkungan sebelum ada sistem kita. Kita ubah menjadi sistem yang sistemik ceritanya. Nah, dalam hal ini berarti kita harus membuat hal yang teknis, yang kemarin kita sebut sebagai software requirement. Di mana software requirement itu akan punya dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Lalu kebutuhan non-fungsional ada lagi 3 di dalamnya. Ada product requirement, ada organizational requirement, dan ada external requirement. Bagaimana cara membentuknya? Kita melihat dulu di sini dari seluruh proses bisnis yang, ya ini saya tandai dulu bahwa ini adalah, ini penjelasan standar aja dulu ya, karena saya terbatas di menggunakan whiteboard-nya. Ini adalah user requirement. Anda menyatakan bahwa ya inilah apa yang user butuhkan. Ini yang menyatakan harus requirement engineer ya, sekali lagi. Karena memang dari proses bisnis itu belum tentu semuanya akan dihandle nantinya. Sehingga untuk bisa membuat proses bisnis di sini, itu harus sepengetahuan dari requirement engineer-nya. Nah, ini saya sebut sebagai user requirement-nya. Nah, bagaimana dengan software requirement-nya? Nah, dari sini cerita proses bisnis, Anda harus bertanya dulu, atau Anda harus mempelajari terlebih dahulu, apakah si proses bisnis yang ada itu bisa diterjemahkan dalam bentuk sebuah fungsi di dalam software. Jadi yang pertama kali kita handle adalah kebutuhan fungsional tentunya, karena kita harus tahu dulu fungsinya apa. Nah, sekarang marilah kita bertanya dari yang pemesanan tempat. Coba semua sekarang berpikir seolah-olah Anda menjadi seorang pelayan, yang pelayan tersebut membantu untuk melakukan pemesanan tempat atau reservasi di restorannya. Kira-kira, menurut Anda, silakan diskusikan dan langsung dijawab nanti menggunakan suara. Apakah pemesanan tempat bisa dibantu untuk menjadi sebuah fungsi dalam sebuah software? Ya atau tidak? Silakan berdebat. Saya tunggu. Iya, Pak. Kenapa? Yang untuk pemesanan tempat ya? Ya. Jadi kalau yang pemesanan tempat itu kita bisa menggunakan sistem seperti kita memesan kursi di bioskop, Pak. Oke, berarti apakah software nanti akan punya fungsi untuk membantu hal tersebut? Kalau untuk membantu,
Kalau untuk bagaimana ya Pak? Kalau misalnya untuk restoran yang ternama gitu, Ya. misalnya sekelas kayak McD atau KFC, mungkin mereka ke depannya akan mengembangkan hal itu karena mereka akan punya fasilitas yang booking online gitu Pak. Jadi Oke, kalau tetapi kalau untuk restoran-restoran seperti kafe-kafe gitu, menurut saya kafe, kafe, kafe. tidak perlu gitu Pak. Heeh. Oke, enggak. Sekarang gini, kita pertanyaannya adalah lebih kepada apakah software bisa membuat hal tersebut menjadi terbantu atau tidak? Itu aja dulu. Bisa, Pak. Bisa Nah, Pak. dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Bentuk bagaimananya Pak? Ya, dalam bentuk apa menolongnya? Begini kalau pusing, pemesanan tempat. Ceritanya gimana sih cerita sederhananya? Cerita sederhana aja, sok bikin gimana? Oh, jadi gini, Pak. Jadi kita Kita tuh siapa? pesan apa namanya? Gak ada Customer. kita di sini, adanya pelayan, koki, pantry, kasir, CS, customer, pemilik. Oh iya. Ya, Pak. Nah, jadi Jadi customer oke, datang datang. Kemudian, datang ke pelayan oke, untuk menanyakan apakah ada tempat yang kosong untuk sekian orang gitu, Pak. oke. Kemudian, Nanti pelayannya ngasih tahu kalau misalkan ini tempatnya ada. reservasinya telepon atau gimana nih? Apa, Pak? Reservasinya telepon atau gimana? Enggak, kalau reservasinya biasanya kan kalau restoran yang bisa kalau misalkan restoran yang tadi kata siapa tadi? Nah, kalau misalkan restorannya bagus kan bisa dipesan dari jangka waktu yang sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari. Cara mesennya lewat apa? Lewat telepon, datang ke tempat, atau segala macam? Ini ini biasa, Pak, kayak kita lapar terus kita pengen datang ke restoran pengen makan gitu, Pak. Oke. Orang datang, kemudian Iya, kemudian kan nanyain dulu kan ke pelayannya buat pemesanan buat tempatnya ada tempat atau enggak gitu, Pak. I know. Akhirnya yang saya nangkap, yang itu mah namanya bukan proses bisnis pemesanan atau itu mah proses bisnis langsung aja mau datang itu mah mau mesen makanannya. Karena kan ketika kita mau mesen makanannya kita harus dapat tempat dulu kan. Di sini yang dimaksudkan temennya yang tadi adalah mesen tempat tuh berarti dia pesan dulu tempatnya dari sebelum dia datang ke restoran. Supaya nanti dia ketika datang ke restoran, sudah tinggal duduk saja, sudah pasti ada tempat duduknya. Kalau kalian pernah datang ke beberapa tempat makan, di situ kan ada meja yang reserve gitu. Nah, itu maksud teman kamu. Kebayang ya? Ya, Pak. Oke, sekarang gini. Sebelum kita merubah user requirement menjadi software requirement yang ini, maka langkah sebelumnya adalah dari proses bisnis yang Anda ceritakan tadi, yang ini nanti, dan kalian harus bisa lengkapi dulu, ini belum lengkap, tolong persatuannya, contoh pemesanan tempat nih, dibikin dulu ceritanya. Dibikin dulu alurnya seperti apa. Itu yang paling penting. Kenapa kita penting untuk merubah ini menjadi alur? Karena si alur cerita itulah yang nantinya kita akan bisa membantu kita nantinya untuk menentukan apakah proses bisnis tersebut tetap dibiarkan tanpa menggunakan software, ataukah kegiatan di proses bisnis tersebut harus dibantu dengan software. Kebayang ya nyampe sini? Halo? Kebayang? Ya, siap, kebayang, Pak. Siap, kebayang Pak. Oke, berarti kan sekarang tugasnya adalah bagaimana merubah pemesanan tempat tersebut menjadi cerita. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah di deskripsi yang saya berikan ada cerita tentang pemesanan tempat atau tidak? Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, kalau kasusnya dalam dokumen penjelasannya tidak ada, maka Anda, kalau dalam kasus nyatanya ya, kalau dalam kasus nyatanya Anda harus wawancara ke pihak-pihak yang terlibat ataupun juga sekaligus ke pemiliknya, karena pemilik mungkin yang punya visi ceritanya seperti itu, tentang bagaimana caranya restoran tersebut memesan tempat.
Jadi prosedur pemesanan tempat tuh di dalam tanpa menggunakan softwarenya seperti apa ceritanya. Misalkan, oh ada 3 cara Pak pemesanan tempat via telepon, pemesanan tempat yang seperti apa gitu. Nah itu bisa dicatat nantinya menjadi sebuah alur cerita. Nah Pak, bagaimana kalau prosedur atau proses bisnis pemesanan tempat itu bisa banyak alternatifnya Pak? Yang pertama bisa lewat telepon, dan yang kedua bisa via surat misalkan. Jangan bahas pakai aplikasi dulu, karena anggaplah ini aplikasinya baru mau dibangun. Jadi bisa via surat, bisa via email, surat ya malah jadinya. Bisa via email atau bisa via telepon. Berarti kan sebetulnya ada 2 cara besar, bener nggak sih? Ada pemesanan tempat via telepon, dan ada pemesanan tempat via email. Tentunya alur kegiatan di dalamnya berbeda antara yang pemesanan via telepon dengan pemesanan yang via email. Betul ya? Nyampe sini nangkep ceritanya? Apa? Oke. Berarti harus di breakdown pemesanan tempat. Bahwa pemesanan tempat ini ada 2. Pemesanan tempat via telepon. Kemudian nanti ada pemesanan tempat via email. Kenapa harus dipisah? Karena sekali lagi ceritanya berbeda. Itu intinya. Jadi proses bisnis itu nantinya bisa akan kita lihat kembali apakah dari yang kita sudah kumpulkan harus di breakdown atau tetap dalam satu kesatuan yang utuh seperti ini. Nah, dari sini sebelum masuk ke software requirement, tugas yang paling inti dari ini semua adalah kita harus menceritakan terlebih dahulu per masing-masing proses bisnis, itu di dalamnya ada alur kegiatan apa saja. Nah, tentunya cara berceritanya ada banyak cara. Nah, cara bercerita tentang alur kegiatan di dalam suatu proses bisnis itu disebut sebagai bisnis proses modeling. Nah, itu akan kita bahas minggu depan. Jadi hari ini kalian belajar bagaimana caranya mendapatkan user requirement dengan cara membaca dokumen manual yang sudah saya berikan. Lalu sebagian ada yang bertanya ke saya tadi masalah delivery, mau atau tidak, itu sebetulnya simulasi saja. Bahwa akan ada wawancara dan kuesioner atau apapun itu terkait dengan si proses bisnis ini. Kemudian kalau sudah tahu proses bisnisnya, dipetakan dulu antara pelayan, koki, pantry, ataupun stakeholder. Tadi juga kita bisa petakan stakeholdernya siapa saja. Kemudian setelah tahu apa saja proses bisnisnya, siapa saja sebagai stakeholdernya, maka kita tandai bahwa si proses bisnis tersebut melibatkan siapa saja. Kita sudah tandai. Kemudian langkah berikutnya adalah bercerita alur kegiatan dari masing-masing proses bisnis. Nah, untuk bisa memodelkan proses bisnisnya, kita akan pelajari minggu depan. Ada pertanyaan sampai sini? Masih bisa dengar suara? Bisa, Pak. Oke. Nggak ada pertanyaan? Jelas apa yang saya jelaskan hari ini? Oke. Berarti, ke depannya, minggu depan, saya langsung berikan tugasnya sekarang. Ini kita kasih tugasnya sedikit-sedikit supaya kalian nggak ngerasa berat. Tugasnya adalah Anda pelajari ulang kembali si deskripsi yang ada di dokumen manual yang saya berikan untuk tugas besar. Kemudian, kalau kalian belum mendapatkan informasi yang lengkap, ataupun masih ragu apakah itu menjadi stakeholder baru, apakah ada proses bisnis baru yang mungkin bisa terjadi, Anda tanyakan via line group yang sudah saya buat. Kebayangnya nyampe sini? Atau juga nanti saya buatkan forum lah. Kalian bertanyanya di forum aja di LMS Unicom. Kemudian, setelah itu, setelah dipelajari ulang, maka Anda tentukan siapa saja stakeholdernya seperti ini. Kemudian ada proses bisnis manual, apa saja yang ada. Kemudian, tandai proses bisnis tersebut melibatkan siapa saja. Mungkin biar mudahnya pakai checklist aja ya, jangan pakai warna. Kalau warna ntar milih-milih warnanya lama. Pakai checklist aja, di-insert pakai simbol checklist. Seperti itu. Saya minta itu tolong disiapkan minggu depan. Jadi kita nanti minggu depan pun diskusi lagi. Sembari nanti saya akan mengupload sebuah materi bagaimana cara kita memodelkan bisnis proses.
atau memodelkan proses bisnis yang nantinya ada di masing-masing ini. Jadi kan masing-masing ini akan ada ceritanya. Nah, cerita itu nanti dimodelkan supaya lebih mudah. Nah, kalau sudah seperti itu, kita belajar nanti minggu depan untuk memodelkan dengan menggunakan tools-nya. Anda pelajari dulu di rumah, tapi tugas Anda berhenti di situ aja. Berhenti yang tadi menceklis siapa saja yang terlibat dalam proses bisnisnya. Kemudian minggu depan, kita akan belajar bagaimana memodelkan proses bisnisnya, sembari kita akan membentuk software requirement. Nah, sebetulnya software requirement juga akan punya proses bisnisnya juga di sini. Tapi proses bisnisnya kita tidak sebut lagi sebagai proses bisnis, tapi kita sebut sebagai fungsional. Jadi kalau proses bisnis itu terjadinya yang before system, yang ini, nanti kalau sudah dari yang manual tersebut, kan kita ingin bikin menjadi sebuah software dalam bentuk software requirement ini. Nah, kalau sudah masuk ke dalam software requirement, maka cerita proses bisnis tadi kita sebut sebagai fungsional atau kebutuhan fungsional. Bisa dipahami sampai sini? Siap, bisa Pak. Nah, kalau sudah tahu kebutuhan fungsinya seperti apa, barulah kita bisa menentukan kebutuhan non-fungsionalnya. Tuh, jadi alurnya begitu. Tentukan stakeholder-nya, ya tentunya dengan wawancara dulu dan segala macam lah. Tentukan stakeholder-nya, tentukan proses bisnisnya, tentukan siapa yang terlibat dalam suatu proses bisnisnya, kemudian ceritakan dulu alur dari setiap proses bisnisnya. Kalau sudah diceritakan alurnya, kita modelkan supaya kita lebih mudah membaca ceritanya. Kalau sudah, kita tandai mana saja cerita yang mungkin bisa dibantu oleh software. Nah, kalau sudah kita tandai, oh ternyata pemesanan via telepon dan pemesanan via email, misalkan ya, ini bisa kita wakili dengan satu fungsi, yaitu fungsi pemesanan via nanti aplikasi kita. Misalkan seperti itu. Boleh, berarti akan ada satu, misalkan di sini pemesanan tempat via apps. Misalkan seperti itu. Ya boleh saja, tapi ini kita sudah ubah menjadi sebuah kebutuhan fungsional. Nanti pemesanan tempat via apps kan punya cerita lagi. Karena kan dia juga sebetulnya proses bisnis. Ada cerita lagi, maka kita ceritakan kembali. Tapi tentunya cerita yang ada di sini, dengan cerita yang ada di sini, tidak akan sama persis. Kenapa tidak akan sama persis? Ya karena cerita kalau terjadi di dalam software, dan cerita tanpa software tentunya bisa saja berbeda. Contoh lah gampangnya gini, kalau kalian pesan makanan dengan pakai aplikasi, dengan yang tanpa aplikasi tentunya beda. Kalau yang tidak pakai aplikasi, pesan makanannya langsung ke pelayan. Pelayan, gue mesen A, mesen B, mesen C. Tapi kalau kalian yang mungkin sudah pernah makan di Mujige, ketika mesen makanan, itu kan kalian mesennya lewat tablet ya. Lalu kalian pesan makanannya, lalu Anda call waitress-nya atau waitress pelayan ya, atau pelayannya. Kemudian ntar dia akan datang ke kita lalu bilang bahwa ini pesanannya benar atau tidak. Itu kan dua cerita itu sebetulnya sama-sama untuk memesan makanan. Tapi cerita dengan menggunakan software dan cerita tanpa menggunakan software itu berbeda. Nah, maka nanti kalian akan punya dua model proses bisnis. Proses bisnis before system dan proses bisnis after system. Seperti apa. Jadi seperti itu alurnya. Nah, nanti kalau sudah jelas, barulah kita masuk ke tahap SDLC yang berikutnya, yaitu analisis kebutuhan. Jadi untuk sampai sini, itu masih masuk ke dalam rekayasa kebutuhan. Oke, selesai untuk hari ini. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Berarti untuk yang tugas besar itu dikumpulkannya kapan ya? Saya akan buka persatuan modul yang harus dikumpulkan. Artinya jadi kayak nyicil gitu ya, Pak ya? Betul. Ada banyak yang harus dikumpulkan dan saya sendiri sekarang lagi memikirkan untuk meringankan tugasnya. Makanya saya baru buka untuk yang dokumen rekayasa kebutuhan, betul ya? Kalau di LMS. Betul. Nah, cuman kan waktu pengumpulannya masih lama banget itu, kalau Anda lihat. Tanggal 21. Iya, masih lama kan? Iya, Pak. Iya. Ya nanti aja, pokoknya ikuti saja yang ada di LMS. Kalau butuh waktu perpanjangan, nanti saya lihat lagi kondisinya seperti apa.
Yang penting stick to the point. Tadi saya nyuruh apa Anda kerjakan itu aja dulu. Oke, siap Pak. Terima kasih. Sip. Good question. Ada lagi? Silakan bertanya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, begini. Silakan Anda diskusi dengan kelompok yang sudah Anda bentuk. Kemudian diskusikan hal yang tadi. Anda buat si Excel ini menjadi Google Sheet. Kan kalian bisa pakai Google Sheet ya? Not Sheet nih. Sheet itu bahasa jorok. Google Sheet. Nah, si Google Sheet itu nanti kalian kolaborasikan dengan tim di kelompok Anda, supaya nanti Anda kerja kelompoknya nggak perlu ngumpul satu tempat. Itu yang paling penting. Jadi Anda bikin ini menjadi Google Sheet, kemudian satu orang aja ya, kemudian share ke sesama anggota kelompoknya, kemudian diskusilah dengan anggota kelompoknya hal yang tadi saya minta. Halnya sederhana, saya nggak minta sulit-sulit, jadi jangan ngeluh dulu. Yang pertama, stakeholder-nya, coba dilihat lagi, udah benar atau tidak. Kalau misalnya masih kurang, Anda tanyakan dulu ke saya, kalau Anda masih ragu. Kalau misalkan Anda sudah yakin, ya masukkan saja sebagai stakeholder terus ke sana. Kemudian nanti proses bisnisnya tentunya akan panjang ke bawah. Kemudian yang ketiga, tolong tandai proses bisnis tersebut melibatkan apa saja. Udah, nyampe situ dulu. Tugas minggu ini. Mudah ya? Mudah atau sulit itu segitu? Top nawar kalau sulit. Mudah, Pak. Udah, Pak. Itu. Nih, kalau internetnya jelek gitu suaranya. Pokoknya saya minta 3. Saya ulangi. Yang pertama, minggu depan, tolong perlihatkan ke saya Google Sheet-nya, isinya stakeholder, kemudian proses bisnisnya apa saja, kemudian melibatkan siapa saja. Udah, 3 itu aja dulu. Sembari nanti Anda baca slide bagaimana cara memodelkan proses bisnis yang saya akan upload ke LMS. Nanti minggu depan kita berbincang masalah itu, bagaimana memodelkan proses bisnis. Oke ya, saya cuma minta 3 itu, jangan ke yang bawahnya dulu. Saya minta 3 itu dulu. Sekali lagi, saya sarankan pakai Google Sheet, ataupun juga bisa pakai Excel, mungkin Anda bisa upload ke OneDrive, itu pun juga bisa dikolaborasikan. Silakan saja. Jangan kumpul di satu tempat, itu paling penting. Dan pastinya tidak perlu berdiskusi antar kelompok. Saya hanya minta Anda diskusinya per kelompok. Jadi akan ada kemungkinan perbedaan proses bisnis. Nggak masalah, ini kan belajar. Kalau Anda ragu, Anda bertanya via forum nantinya. Nanti akan saya jawab. Sehingga nanti masing-masing kelompok bisa saja membuat proses bisnis yang berbeda. Biarkan, nanti kita akan lihat siapa grup yang paling bagus dalam merekayasa kebutuhan. Itu paling penting sebetulnya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pak, izin bertanya, untuk pembuatan Google Sheet-nya satu kelompok satu apa satu orang satu, Pak? Satu kelompok satu. Oh, oke, makasih, Pak. Ya, tadi makanya saya bilang harusnya mudah, karena kan satu Google Sheet satu dirempuk rame-rame, cuma berbicara 3 hal itu nggak sulit-sulit. Nggak usah bikin dulu cerita ya, nggak usah ngetik dulu cerita dalam proses bisnisnya apa, nggak perlu. Tapi harus sudah ada di otak kalian. Jadi kalau kalian ditanya sama saya, ya minimal di otak masih bisa ngejawab lah. Nanti minggu depan baru kita bercerita proses bisnisnya. Itu aja. Pelajari dulu slide-nya, nanti baru kita bahas di kelas, baru kita modeling. Itu aja sih. Ya, siap, Pak. Oke. Kalau nanti menurut Anda tugasnya terlalu berat, tolong sampaikan ke saya langsung ya. Jangan menyampaikannya via keluhan di Facebook atau apa macam-macam. Tolong disampaikan langsung saja ke saya. Saya coba anulir kalau misalkan memang terlalu berat. Bargaining itu adalah salah satu hal yang saya sarankan. Jadi nggak perlu takut dulu untuk tawar-menawar gitu. Ya, in case dosennya marah, ya berarti kita cukup tahu bahwa dosen tersebut ya begitu sifatnya gitu. Tapi kan nggak semua dosen juga nggak bisa ditawar toh. Itu yang paling penting. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan periksa daftar hadir. Kemudian beritahukan ke teman-teman Anda yang tidak bisa ikut kelas ini, silakan ditonton di YouTube. Nanti akan saya upload rekaman cerita ini. Saya harapkan Anda banyak diskusi melalui forum. Nanti saya akan buka forumnya, dan
forum tersebut bisa saling mengomentari ya. Jadi bukan hanya saya menjawab pertanyaan, tapi bisa juga temannya menjawab pertanyaan teman yang lain. Itu aja sih intinya. Dicek selalu LMS, hati-hati karena minggu depan kita akan bahas masalah modeling proses bisnis yang tadi. Saja sih intinya. Oke, sekali lagi sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, terima kasih sudah mau hadir. Selamat mengerjakan tugas. Ingat, kolaborasi atau alat bantu kolaborasinya diaktifkan. Jangan berkumpul di satu tempat, manfaatkan fasilitas online yang ada, contoh seperti OneDrive atau Google Drive, dengan masing-masing fiturnya, silakan manfaatkan. Toh saya tidak minta itu dikumpulkan kan? Jadi kalian cukup mengerjakan saja, kita bahas nanti besok di kelas. Sekali lagi, saya tidak minta itu dikumpulkan. Nanti yang Anda kumpulkan cukup dokumen spesifikasi kebutuhan. Saya sudah sertakan, tapi nanti saya bahas dulu proses bisnis, baru Anda bisa kerjakan. Jadi itu mah nanti aja nunggu dulu. Nunggu dari instruksi yang saya akan sampaikan ke Anda. Oke, terima kasih. Sehat selalu, di rumah selalu, dan belajar selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.